Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bahwa malam hari ini kita dituntun langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala menuju majelis taklim yang insyaallah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saya malam ini mengawal guru saya Ustadz Puji Hartono. Beliau adalah guru saya. Dan alhamdulillah dalam perjalanan yang sangat ngebut, beliau dari Temanggung nyempet ke Pekalongan, dari Pekalongan buru-buru demi kita semua, demi teras dakwah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menuntun kita minad dhulumati ilan nur. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada para sahabat, para tabi'in dan insyaallah kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat, di yaumil qiyamah. Saya di sini berbicara bukan sebagai ustadz, namun sebagai murid dari Kang Puji, dan sekaligus saya sebagai pedagang, sebagai bakul susu. Kalau saya menyebut pengusaha nanti terlalu tinggi kelasnya. Kalau beliau Ustadz Kang Puji ini memang sudah pengusaha skala nasional. Selamat datang juga saya ucapkan kepada guru saya Haji Thorik Sutarto. Luar biasa, ini momen yang jarang kita temui, para pengusaha yang ada di belakang hadir. Sahabatku yang dirahmati Allah, tidak ada yang hebat dalam diri saya, yang hebat adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu mengangkat derajat siapa saja yang Allah kehendaki. Saya di hadapan rekan-rekan semua bukan berarti saya lebih pintar. Justru saya semakin banyak bicara di sini, saya semakin banyak terlihat kelemahannya. Jadi apa mengenai bisnis yang saya geluti, insya Allah akan saya sampaikan di sini. Dan kenapa saya memilih jalan bisnis, jalan usaha untuk hidup saya? Bahwa karena ini adalah sebuah pelampiasan terhadap diri saya yang mungkin nakal, mungkin saya susah diatur, maka dalam benak saya, dalam mimpi saya, dalam angan-angan saya tidak pernah sekalipun terbersit untuk menjadi karyawan. Cita-cita saya dari kecil adalah ingin menjadi seorang pengusaha, meskipun saya dibesarkan dalam keadaan yang memprihatinkan. Saya dibesarkan di suatu panti asuhan di dekat sini. Dan alhamdulillah cita-cita saya dari awal adalah menjadi seorang pengusaha. Saya tidak pernah bermimpi sedikit pun untuk menjadi karyawan. Karena apa? Karena saya membayangkan kalau jadi pengusaha itu ya nggak harus pagi-pagi mandi gitu, nggak harus pakai sepatu pergi ke kantor, tidak harus diatur orang. Ini adalah impian saya. Tetapi saya tidak mengarahkan kepada rekan-rekan semua, kepada bapak, ibu, saudara untuk seperti saya. Tidak. Saya hanya sharing tentang diri saya. Ini adalah sebuah mimpi. Karena apa? Karena saya termotivasi dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain.
Lah, saya membayangkan orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain, kepada agama, itu adalah orang-orang yang bebas finansial atau mempunyai kelebihan. Maka ini menjadi motivasi saya. Dan meskipun saya terlahir dalam keadaan yang tidak punya, keadaan miskin, saya berhak menentukan nasib saya berhak menentukan masa depan saya. Tidak akan pernah merubah, tidak akan pernah berubah nasib kita kecuali kita sendiri yang memperjuangkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya sendiri. Nah, ini saya termotivasi luar biasa. Motivasi-motivasi itu hadir dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis, semuanya ada dalam agama kita. Allah mencintai orang-orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah, meskipun dari keduanya terdapat kebaikan. Ya, ini kan memotivasi diri kita untuk lebih maju, untuk menjadi manusia yang lebih unggul. Maka membangun bisnis itu adalah suatu hal yang mudah bagi saya. Maka saya di sini pun bukan berarti seorang pengusaha yang sukses, tetapi saya menyebut diri saya sukses membangun usaha tanpa modal banyak. Beda. Orang yang pengusaha sukses itu berarti usahanya sudah terbukti sukses, tetapi berbeda dengan saya membangun usaha, sukses membangun usaha tanpa harus modal banyak. Nah, kemudian kita melihat kepada saudara-saudara kita pengusaha yang ada di Jogja ini, ketika mereka sudah menjadi pengusaha yang sukses, itu kita lihat, kita flashback kembali, sudah berapa puluh tahun beliau-beliau itu membangun bisnis. Maka semuanya kesuksesan itu perlu membutuhkan proses yang kadang-kadang tidak cepat, proses yang sangat panjang. Maka saya di sini sedang berusaha untuk menjadi seorang yang sukses. Mimpi saya akhirnya terwujud. Saya berawal dari mimpi ingin menjadi orang yang sukses itu saya terwujud. Saya mulai dari semester 1 kuliah, saya sudah menjadi seorang pengusaha meskipun kecil-kecilan. Saya pernah produksi stiker, nyablon stiker itu saya pernah, dan itu bisa saya jual waktu zaman tahun 2000-an. Kemudian saya bisnis rental VCD juga pernah. Nah, waktu itu kalau ada yang pernah dengar namanya film Meteor Garden, sinetron Meteor Garden, zaman itulah saya punya rental VCD. Zaman AADC, The Lord of the Ring, itu zaman-zaman itu. Kalau yang lainnya tidak perlu ditanyakan, semuanya ada rintangannya, semuanya ada asiknya. Saya kemudian pernah jualan beras, saya juga pernah jualan beras sampai saya setiap hari itu, saya ceritakan bahwa setiap hari saya bisa menjual telur sebanyak 2 ton setiap harinya. Kalau Pak Anies Baswedan kemarin mendatangkan telur dari Blitar, saya 8 atau 10 tahun yang lalu saya sudah mendatangkan telur dari Blitar. Duluan saya. Kemudian saya pernah produksi tas fashion, tas perempuan, tas wanita, tas sekolah, itu pernah saya produksi itu. Dan saya bisa memproduksi 1000 piece per bulan dan saya pasarkan sendiri. Ini kekuatan dari mimpi itu luar biasa. Berawal dari mimpi semuanya bisa terwujud, dan alhamdulillah 5 tahun masuk tahun kelima ini Sugara Milk berdiri juga dari mimpi. Setiap
mimpi ini selalu saya visualkan, saya gambarkan bagaimana ketika nanti saya membangun Sugara Milk itu, sebelum berdiri Sugara Milk sudah saya visualkan mimpi itu dalam sebuah doa. Saya lagi agak kurang sehat, jadi mohon maaf. Kemudian dari mimpi-mimpi inilah, Masya Allah, yang awalnya saya tidak punya apa-apa, saya punya segudang pengalaman, saya punya segudang ilmu. Karena apa? Karena kenekatan. Ini semuanya saya bangun di dalam angan-angan saya, kemudian saya wujudkan dalam sebuah tindakan nyata. Kemudian selain mimpi, apa yang untuk membangun bisnis itu bagi saya selain mimpi adalah punya ilmu. Maka setiap bisnis yang kita lalui, setiap bisnis yang akan kita jalani adalah harus ada ilmunya. Ilmu ini saya dapat dari mana? Orang belajar itu tidak harus di sekolah, tidak harus di pesantren, tidak harus di majelis ilmu. Bagaimana ketika maaf ya, saya belajar di jalanan, bisa belajar dari teman, bisa belajar di manapun saya bisa. Misalnya begini, saya pergi ke suatu daerah tertentu, misalnya saya pergi ke Malang gitu ya. Itu di Malang ada orang jualan apa itu namanya, ketan gitu. Saya belajar dari situ. Saya berhenti, saya tanya-tanya. Saya beli, rasanya kayak gini. Kok barang kayak gini aja dijual kok bisa laris banget. Saya belajar dari situ. Kemudian saya tanya ke penjualnya, sehari bisa menghabiskan berapa. Itu saya tanya, saya nggak pernah malu. Dan pesan saya kepada teman-teman, ketika kita ingin belajar, maka bisa belajar kepada siapapun, dimanapun adalah tempat sekolah kita, dan siapapun adalah guru kita. Begini, kalau datang ke tempat orang, bersilaturahim ke tempat orang, itu maka posisikan diri kita sebagai murid. Jangan lebih banyak bicara daripada teman kita. Kita bisa melihat betapa menyebalkannya ketika kita datang ke tempat teman kita, kemudian orang itu berbicara terus secara aktif. Maka kadang-kadang kita ingin bercerita, ingin tanya, ingin apa, itu nggak punya kesempatan lagi. Orang itu banyak sekali bicaranya. Dan lihatlah, orang yang banyak bicara, maka yang banyak hanya bicaranya, tetapi apa? Aksinya, tindakannya tidak ada. Maka ketika kita datang kemanapun, posisikan diri kita adalah sebagai murid. Bahasa Jawane nggak usah sok keminter. Dengan siapapun, dengan orang yang kita anggap bodoh pun, di situ ada pelajaran, pelajaran apapun. Maka dan dimanapun kita pergi, ke kota manapun, banyak hal yang bisa dipelajari. Ketika saya terpuruk 5 tahun, 6 tahun yang lalu, yang saya dekati adalah para guru. Para guru apa? Guru pengusaha, orang yang sudah dianggap pengusaha-pengusaha sukses yang ada di Jogja ini saya dekati. Bukan saya dekati menjadi temannya, bukan. Mereka ada kajian, mereka ada seminar, mereka ada acara, dimanapun mereka saya datangi. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu. Dan ketika kita sedang terpuruk, maka itulah yang perlu kita cari. Komunitas-komunitas positif, komunitas-komunitas yang baik, itulah yang kita datangi. Maka
dalam pepatahnya Sunan Kalijaga, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah mereka itu, orang-orang yang sukses itu akan menularkan, memberikan energi yang baik, energi yang positif kepada kita. Ketika kita sedang terpuruk, maka jangan banyak-banyak tiduran di kamar, lama-lama bisa gantung diri. Maka datangi teman-teman yang punya pikiran positif, majelis-majelis taklim yang akan menumbuhkan energi yang luar biasa kepada kita. Dan ilmu itu tidak semata-mata ilmu tentang manajemen dagang, tidak semata-mata ilmu tentang membuat produk. Jadi ceritanya Sugaramil itu berdiri begini. Saya terinspirasi oleh susu-susu di Jogja ini yang sudah ngehit lah waktu itu. Ketika ada talk show begini di Masjid UIN, itu ya dasare wong randuwe ya, gumunan ya itu. Jadi juragane, ownernya itu keluar dari masjid, kemudian di parkiran tuh saya menemuinya sedang naik mobil Mercy warna putih waktu itu. Saya langsung berpikir bahwa oh ternyata orang jualan susu saja bisa seperti itu. Ya dasare wong orang duwe yang gumunan ya, lumrah gitu. Jadi setelah itu saya pikiran tuh saya bawa pulang, kemudian saya belajar. Besok pagi saya beli susu setengah liter. Saya coba, belum enak. Kemudian hari berikutnya saya beli lagi susu setengah liter, belum berhasil. Jadi mencoba itu lebih dari 25 kali saya mencoba dan tidak bosan. Masalah modal abaikan dulu, jangan berpikir ke modal dulu. Yang penting kita tahu dulu, bisa dulu, tahu ilmunya dulu, baru nanti memikirkan modal itu belakangan. Saya terinspirasi dari situ, kemudian saya membangun mimpi saya ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini namanya usaha saya yang ketiga adalah melibatkan Allah dalam segala hal. Saya membangun mimpi saya itu, saya ajukan mimpi saya melalui doa-doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pengen buka Sugaramil. Padahal waktu itu belum ada Sugaramil, hanya ada di angan-angan saya. Dan saya tidak tahu Sugaramil itu nanti seperti apa. Saya ajukan aja, modalnya dari mana saya ajukan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tetap belajar. Waktu itu saya sedang terpuruk menanggung hutang yang macet sebesar 1,2 miliar. Macet, saya pengangguran atau usaha saya macet lah. Saya dulu sebelum usaha Sugaramil itu zaman kuliah saya usaha sembako, jualan beras, jualan gula, jualan tepung. Itu omset saya per hari 80 juta dari 3 toko. Dan bisa habis, bisa hancur, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah ingin menghancurkan kita, dan tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah ingin mengangkat derajat kita. Maka saya akhirnya menemui jalan ketauhidan. Saya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya kepengen buka warung susu, kedai susu bernama Sugaramil. Pokoknya itu tak anggap proposal lah. Butuhnya modal sekian ya Allah. Itu saya nggak punya modal sama sekali, habis-habisan. Yang ada saya setiap hari adalah berteman dengan debt collector. Karena setiap hari didatangi debt collector 5-7 orang setiap hari tanpa kenal hari Sabtu maupun hari Minggu. Ini apa? Saya melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala itu, maka secara real tindakan kita juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajukan proposal kepada Allah, ya jangan cuma mengajukan proposal. Tentu saja kita harus mendekat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu?
jalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan apa yang disunahkan oleh Nabi kita. Saya punya keyakinan, katanya, ud'uni astajib lakum. Ketika istri saya tanya, "Mas, modalnya dari mana? Mau buka usaha lagi?" Saya bilang, katanya Allah kaya, saya akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Istri saya diam. Saya juga bingung, apa beneran Allah akan ngasih ke saya gitu. Saya juga bingung. Keyakinan saya masih belum 100%. Namun saya tetap semangat untuk buka itu, cari tempat. Gak punya modal tapi berani cari tempat. Maka saya pun melakukan apa? Saya melakukan riyadhah selama 40 hari. Riyadhah 40 hari. Riyadhah itu apa? Sebentar, saya selingi minum dulu. Karena nafas saya itu pendek, jadi kalau ngomong terlalu lama kering sini. Saya riyadhah selama 40. Riyadhah itu apa? Menjalankan sholat 5 waktu di masjid berjamaah, tidak pernah telat, itu yang pertama. Sudah adzan, waktunya cepet banget. Nanti Kang Puji nanti berdoa saja ya Kang ya. Murid kurang ajar. Nanti kita teruskan, kita lanjutkan sebentar setelah Isya. Yang kalau saya bercerita semuanya nanti bisa sampai jam 12 malam nggak selesai. Kalau dibukukan, buku saya itu sudah melebihi bukunya Mas Sabtu. Ya itu sementara begitu. Nanti kita lanjut setelah Isya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas dampingannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan tambahan materi Mas, ini tadi itu baru mukadimah, nah sekarang baru yang beneran. Soalnya kalau ngomongin bisnis itu sebenarnya bukan di 1 jam atau 2 jam, tapi pada acara workshop harusnya. Karena kalau cuma 1 jam 2 jam berarti mung teori tok. Nah, nggak diajari prakteknya. Yang tadi itu baru mukadimah, kita lanjut yang sebenarnya sampai malam nggak apa-apa insya Allah. Para hadirin, rekan-rekan semua, bahwa saya resum ya yang saya sampaikan tadi. Siapapun, apapun kita, entah kita orang miskin, orang kaya, orang apapun lah, kita punya hak untuk sukses. Jadi kita berhak mimpi jadi apa saja untuk menjadi seorang orang yang sukses. Tidak ada syarat untuk bermimpi itu. Kemudian mimpi kita harus kita ikuti dengan ilmu. Kita belajar kepada siapapun, dimanapun. Saya ulangi sekali lagi, jadilah murid, tidak usah menjadi orang yang sok pinter. Itu yang pertama, menjadi orang sok pinter itu pertama nyebai, ya toh? Yang kedua, lama-lama orang dengerinnya ngantuk. Ini. Kemudian mimpi itu kita jadikan suatu proposal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memulai usaha semuanya bermodal dari nol. Saya nggak punya apa-apa, saya di Jogja juga di panti asuhan, saya anak terlantar. Berarti kan semuanya dari nol saya mulai. Dan alhamdulillah Allah mampukan saya. Maka setiap impian kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita libatkan Allah. Kita sholat hajat dulu, ya Allah, saya pengen buka misalnya Sugar Ramil gitu. Saya sholat hajat, saya sampaikan. Ini adalah bentuk dari riyadhah saya. Bentuk dari riyadhah saya adalah saya sampaikan ke Allah. Ketika saya setiap hari saya mohon ampun kepada Allah, saya sholat taubat, minta ampunan atas dosa-dosa masa lalu saya yang menenggelamkan saya
dalam dosa hutang yang miliaran itu. Saya sholat taubat. Kalaupun hutang saya ternyata mengandung riba, maka saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sudah saya tidak akan hutang bank lagi. Maka saya sholat taubat setiap hari. Kadang-kadang orang bertanya, sholat taubat itu jam berapa? Jam berapa saja silahkan, kecuali pada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat. Hajat saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat hajat. Ya Allah, saya ingin buka Sugara Milk. Allah kan nggak perlu tanya Sugara Milk itu apa gitu. Yang tahu hanya Allah dan saya, karena itu semua masih dalam angan-angan, itu semua masih dalam mimpi saya. Saya riyadhah itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah semaksimal mungkin. Dengan apa? Dengan mohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, ud'uni astajib lakum. Berdoalah niscaya akan aku kabulkan. Maka keinginan-keinginan saya itu saya sampaikan dalam sujud saya, dalam sholat fardu saya, dalam doa saya. Supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meminimalisir, mengurangi dosa-dosa kita dan memaksimalkan, memperbanyak pahala kita. Maka ketika ini yang saya jalani. Jadi pertama, sholat fardu 5 waktu di masjid tanpa terlambat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid dalam keadaan bersuci, maka setiap langkah kaki kanannya Allah akan menambahkan 1 pahala, dan setiap langkah kaki kirinya Allah menggugurkan dosa-dosanya. Berarti kan pahala kita sudah ditambahkan oleh Allah dan dosa kita sudah dikurangi oleh Allah. Disitulah tabungan untuk doa kita insya Allah dikabulkan. Kemudian panjatkan doa dalam setiap waktu-waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab itu misalnya di sore hari antara adzan dan iqamah. Jadi ketika saya terpuruk dulu, itu ada yang saya lakukan adalah berdoa, karena saya tidak tahu bagaimana jalan keluarnya masalah saya. Maka Allah yang diperintahkan oleh Allah kepada saya apa? Kepada kita semua adalah ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bisabri wassalah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jadikan salat dan sabar sebagai penolongmu. Allah tidak menyuruh kita untuk bekerja keras, tidak, tapi solusi itu berada dalam sujud kita, dalam doa-doa kita. Maka ketika azan dan iqamatul lama, saya semakin suka, semakin banyak yang saya ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak saya punya kesempatan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dan apa? Qobliyah, ba'diyah tidak pernah saya tinggalkan. Ini ketika saya terpuruk dan ingin bangkit lagi, itu qobliyah, ba'diyah tidak pernah saya tinggalkan. Saya tidak pernah meninggalkan sholat subuh di masjid. Saya tidak pernah meninggalkan sholat fajar 2 rakaat. Karena apa? Saya punya keyakinan bahwa keinginan saya, doa saya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Syarat doa terkabul adalah ketika dosa-dosa kita semakin berkurang dan amal pahala kita semakin bertambah. Itu jadi termasuk apa? Sholat duha. Sholat duha itu tidak pernah kita tinggalkan. Usahakan tahajud. Semua yang diperintahkan oleh Allah, semua yang disunahkan oleh Rasulullah kita jalani, insya Allah tidak sampai tidak sampai lebih dari 40 hari kita akan mendapatkan solusi. Meskipun solusi itu tidak selalu berupa kebaikan, solusi tidak selalu berupa dengan kemanisan. Contohnya ketika saya rajin duha, kemudian dalam duha saya berdoa, ya Allah, jika rezeki hamba masih haram, maka sucikanlah. Allah kabulkan seketika doa saya. Sesuatu yang saya ambil, yang menurut saya itu adalah riba, yang haram, Allah ambil satu persatu dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ini saya punya kisah sebuah doa yang begitu cepat dikabulkan oleh Allah. Ketika saya pergi ke alhamdulillah bisa pergi umroh waktu itu.
doa saya yang paling utama, yang paling dalam adalah saya minta kepada Allah untuk dimudahkan membayar hutang. Maka doa saya di Raudhah, di Multazam itu adalah, ya Allah, berikan kemampuan, kemudahan kepada saya untuk membayar hutang. Begitu saya mulai ambil mikot, jadi mulai start umroh ini, saya ambil wudhu di Bir Ali, kemudian naik bis untuk menuju Mekah, sudah pakai ihram, saya di SMS sama teman saya, Mas, nggak lupa toh sama utang-utangmu gitu. Ini kan saya menyikapi ini dengan positif, dengan prasangka yang luar biasa baik. Saya berpikir bahwa ketika teman saya tidak mengingatkan saya tentang hutang itu, mungkin saya akan santai-santai untuk melunasi hutang tersebut. Tetapi ketika saya diingatkan oleh teman saya langsung berpikir, ya Allah, begitu cepatnya Engkau mengabulkan doa saya. Meskipun dalam perjalanan berikhram itu saya panas dingin dalam bis. Ini jadi senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ibadah hablum minallah, kita silaturahim. Kita minta doa kepada orang tua kita. Ingat, ridallahi fi ridal walidain wa suhdallahi fi suhdil walidain. Ketika keridhaan orang tua kita, terutama ibu, tidak kita dapatkan, maka kok saya punya keyakinan tidak akan pernah teraih apa yang kita cita-citakan. Saya yakin. Karena apa? Karena ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Ini Allah yang berfirman, bukan karangan manusia. Maka mintakan kepada orang tua kita, Bu, doain saya ya, saya mau buka warung susu gitu. Meskipun orang tua kadang marah-marah, kok orang dipersiapkan untuk menjadi pegawai negeri malah aneh-aneh gitu. Enggak apa-apa, kita minta doanya, kita minta restunya. Sampai ketika kita mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan restu kepada orang tua kita, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan hubunganku dengan orang tuaku menjadi baik, karena hubungan saya dengan orang tua saya dulu enggak baik. Maka doa saya seperti itu. Apapun keinginan saya, apapun hajat saya, senantiasa saya sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan saya yang mampu menyelesaikan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain minta restu kepada orang tua, maka ya masih dalam bentuk riyadhah tadi ya, itu adalah silaturahim kepada atau silah ukhuwah kepada saudara-saudara kita. Kita sampaikan, untuk apa sih saya kok rajin silaturahim kepada teman-teman? Pertama, saya ingin bercerita keadaan saya. Kemudian saya ingin mendapatkan doa kepada teman saya. Rata-rata orang yang kita ceritai dengan keadaan kita, maka dia akan mendoakan, yang sabar ya, mudah-mudahan akan segera selesai masalahmu. Kemudian saya bercerita, ini belum punya usaha, saya bercerita, insya Allah saya pengen buka warung susu, saya bilang begitu. Insya Allah teman kita akan mendoakan, mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak, dari ratusan teman-teman kita yang mendoakan, insya Allah pasti ada yang dikabulkan. Yakin bahwa doa dari orang-orang, dari teman-teman muslim itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berdirilah sebuah warung susu di Jogja Selatan bernama Sugaramil. Itu semua berawal dari mimpi. Dengan modal dari mana? Waktu itu saya sampaikan modalnya 2,5 juta. Kemudian saya minta kepada Allah, ya Allah, hanya Engkau yang mampu memberi saya modal. Saya tanya istri saya lagi, modalnya dari mana Mas? Gitu. Minta kepada Allah. Saya belum yakin, tapi ternyata Allah mampukan dengan caranya. Sugaramil itu kalau dikonversikan, kalau dulu saya memulai buka usaha Sugaramil itu modal 2,5 juta. Kalau dikonversikan pada hari ini, maka akan terhitung menjadi sekitar 400 juta. Ini. Jadi semuanya maksud saya total. Tapi ini adalah rezeki Allah, tidak selalu berupa uang, tetapi
rezeki Allah berupa pertolongan juga yang utama buat saya. Mungkin itu kalau ada teman-teman yang nanya gimana caranya buat buka usaha gitu, biasanya akan banyak pertanyaan seperti itu. Nah, salah satunya untuk mendapatkan ilmu itu apa? Pepet terus orang-orang yang ingin kita dapatkan ilmunya. Memang risih kadang, Mas, kapan saya bisa ketemu gitu. Paling ya, insya Allah nanti saya kabari gitu. Lama-lama risih, siapa sih orang ini? Ya udah nanti sore kita ketemu. Pepet terus aja, nggak usah malu. Ya, tapi ya tepo-tepo, nggak terus ngawur gitu ya. Jadi misalnya datang aja ke PMJ misalnya, ketemu Kang Puji di sana, salami gitu. Tiap hari tiap ketemu salami, jangan ngobrol, memperkenalkan diri. Ini cara mendapatkan ilmu yang gratis. Karena apa? Karena pemula itu tidak usah muluk-muluk terus ikut workshop yang berbayar 5 juta kayak gitu. Percuma ilmunya karena kita belum tahu, belum mempraktekannya. Ketika kita mau mengimplementasikan dari hasil workshop itu bingung bagaimana saya mau mengimplementasikan ilmunya. Sedangkan usaha baru berjalan, lambat laun lah. Insya Allah saya juga masih tahap belajar tentang usaha. Saya belum berhasil, tapi saya sudah berhasil membangun usaha dari modal yang sangat kecil. Itu saja, mungkin nanti guru saya tidak kebagian waktu, karena ini harusnya yang dibicarakan adalah workshop sampai 2 hari 3 hari. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Insya Allah akan bertemu di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.